pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang dua jenis income. Yang mana teman-teman hari ini mungkin sedang bingung ya, gimana cara saya menambah penghasilan. Kemarin ada juga yang sempat tanya, Mas, apa sih passive income yang bagus gitu ya? Ya, biar teman-teman nggak tambah bingung, ya supaya nggak tambah bingung. Saya mau jelaskan tentang dua jenis income yang seharusnya Anda concern, sehingga satu ketika nanti bisa membuat Anda lebih mapan secara finansial, tidak terganggu lagi, ya tidak bingung lagi, pengen apa-apa bisa beli gitu ya, yang diharapkan kan itu. Oke. Apa saja dua jenis income? Mungkin Anda pernah baca buku, Anda pernah ikut seminar, atau ya belajar dari para coach, mentor. Dua jenis income ini, yang pertama adalah active income, ya, atau income yang kita bekerja terus kita dapat income. Ini adalah active income. Kemudian yang kedua adalah passive income. Ya, passive income itu adalah kalau kita nggak bekerja, tetap ada pemasukan, gitu ya. Saya tidak akan membahas apa saja jenisnya, gitu. Karena mungkin Anda sudah tahu ya jenisnya apa saja. Kalau active income itu ya kita bekerja, Anda mungkin jualan, Anda berdagang, terus dapat profit. Kemudian Anda dapat income, ya. Anda bekerja, ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri, macam-macam. Anda dapat income. Ya, sebetulnya banyak orang yang tidak bermasalah dengan income-nya gitu. Tapi kenapa kok kita semakin banyak income terus semakin tidak cukup ya? Begini saja. Mungkin income yang kedua ini yang Anda belum paham, yaitu tentang passive income. Nah, saya ingin meluruskan. Saya tidak akan mengajari siapapun. Saya hanya ingin meluruskan pada teman-teman bahwa passive income itu sebetulnya adalah gini ya, konsepnya active income sama passive income, konsepnya begini. Active income adalah income yang kita bekerja, kita mendapatkan income untuk kebutuhan gitu. Sebetulnya active income itu wajib ya. Jangan pernah berpikir bahwa Anda hari ini nggak punya apa-apa, terus Anda pengen punya passive income supaya Anda nggak bekerja terus dapat income terus. Itu namanya malas. Ya, itu namanya malas. Saya rasa nggak ada ya, kecuali anaknya raja atau anaknya orang kaya gitu, ya, yang sudah dijamin mendapatkan passive income. Nggak ada yang begitu ya, kecuali kondisi-kondisi tertentu. Tapi saya ingin menyampaikan ya bahwa yang pertama, sebelum kita berkonsentrasi pada passive income, ya, kita harus berkonsentrasi pada aktifnya dulu. Yang aktif income ini sudah beres belum? Ya, sudah longgar belum? Kemudian setiap bulan ada sisa atau tidak? Gitu ya. Artinya surplus atau enggak? Kalau enggak surplus, Anda jangan mikir passive income dulu. Terus berusaha ya. Nah, gimana cara kita memperbesar aktif income? Ya, ini income untuk kebutuhan, jadi ini harus diprioritaskan. Jadi kita harus memperbanyak relasi, ya, harus perbanyak actionnya. Kalau Anda jualan nggak laku-laku, ya harus banyak promosi kan gitu. Kemudian belajar terus bagaimana cara promosi yang baik kalau Anda jualan. Kalau Anda sedang bekerja, ya Anda bekerja dengan semaksimal mungkin ya, sehingga Anda berprestasi di pekerjaan Anda. Kalau ada peluang-peluang dapat bonus, ya Anda kejar itu pekerjaan. Ya, supaya apa? Supaya aktif income kita semakin hari semakin besar, ya, diiringi dengan pengeluaran yang ditekan terus. Jadi pengeluaran itu memang harus ditekan ya, seperlunya saja, sehingga ada sisa. Nah, sisanya inilah yang kita save. Bukan berarti ditabung, tidak diapa-apakan, karena menurut saya uang itu kalau hanya ditabung saja ya nggak akan menghasilkan apapun. Tapi harus kita putar di sesuatu yang kita paham, ya, seluk-beluknya. Jangan sampai uang itu malah terbuang sia-sia. Jadi dua hal ini harus diprioritaskan. Yang pertama adalah aktif income-nya dulu. Nah, perlu kita ketahui ya, bahwa aktif income ini
saya cuma mau ngomong gini loh sore ini. Satu, active income ini adalah sesuatu yang kita harus pahami bahwa ini adalah kebutuhan. Oke, active income. Active income adalah kita bekerja untuk kebutuhan. Sedangkan passive income adalah apa ya? Kalau saya bilang ini adalah tempat di mana kita bermain gitu. Jadi passive income itu adalah tempat di mana kita bermain. Maksudnya bermain apa ya? Kalau bermainnya, kalau pengusaha gini bermainnya bermain ya, uang itu mau kita investasikan kemana, kita mau beli apa yang menghasilkan, kita mau belajar apa ya, itu dari passive income-nya gitu. Tapi active income-nya tidak terganggu. Nah, ada orang yang cenderung mengejar ke passive income terus, ya dia bekerja untuk mendapatkan passive income. Jadi yang dicari passive income terus. Saya rasa sulit sekali ya. Passive income itu akan ketemu, akan mudah kalau active income Anda itu cash flow-nya longgar. Ya, sekali lagi ya, kesimpulan pada sore hari ini bahwa passive income itu akan mudah jika active income Anda jalan dan cash flow-nya longgar, maksudnya surplus. Kalau semakin besar surplusnya, Anda gampang mau memilih apapun yang akan menjadi passive income gitu. Jadi itu yang akan saya bicarakan pada Anda. Jadi seperti konsep Pak Marto ya, kalau Anda pernah dengar cerita saya tentang Pak Marto, si penjual siomay ya. Pak Marto ini ceritanya orang Wonogiri. Dia jualan siomay di Jakarta puluhan tahun yang lalu. Ya. Ini cerita puluhan tahun yang lalu. Ketika itu masih belum seperti sekarang ya. Dia jualan siomay ceritanya di sana di depan SD. Ya. Ketika dia jualan siomay di depan SD, sebulan 2 bulan berlangsung, akhirnya penghasilannya ya satu hari waktu itu ya rata-rata ya berapa ya, sekitaran dia dapat bersih ya, bisa nabung bersih antara 20 sampai 50 ribu bersih setiap hari gitu ya. Nah, lantas dia kumpulkan uangnya 2 bulan 3 bulan kemudian dia bikin satu gerobak gitu. Setelah dia bikin satu gerobak, dia panggil adiknya, "Dek, ikut Masmu ke Jakarta," gitu ya. Ikut ke sana, ternyata adiknya disuruh jalankan gerobak yang satunya gitu. Sehingga dia setoran gerobak satu hari berapa? 20 ribu. Ya, harga gerobak sekitar 1,5 juta pada saat itu. Jadi dia jalan bisa nabung 20 ribu satu hari, adiknya jalan setoran 20 ribu satu hari, keuntungannya semuanya buat adiknya. Pokoknya bersih 20 ribu. Akhirnya dia bisa 40 ribu satu hari. Artinya 2 bulan kemudian dia berhasil membeli satu gerobak lagi. Dia bisa bikin satu gerobak lagi. Jadi gerobaknya sekarang ada 3. Ya, kemudian telepon lagi ponakannya gitu. "Mau ndak ke Jakarta ikut Masmu?" Oke, ya. Kemudian datanglah, sekarang 3 orang jalan. Kalau satu gerobak sama Pak Marto, ini Pak Marto tik 20 ribu, adiknya 20 ribu, ponakan 20 ribu. Artinya satu hari dia bisa save 20 ribu kali ribu. Dalam 1 bulan dia dapat 1.800.000. Beli satu gerobak lagi, putar lagi di situ. Anda tahu maksud saya? Maksud saya adalah Pak Marto sendiri bekerja. Dia adalah penghasil aktif income-nya. Sampai akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian Pak Marto punya kurang lebih sekitar antara 80 sampai 100 gerobak, dan semua saudara-saudaranya, teman-temannya, kerabat-kerabatnya yang ada di Jawa dibawa semuanya ke Jakarta ya. Bahkan dia punya penginapan khusus untuk membina itu. Jadilah dia juragan siomay yang kaya raya di Jakarta. Nah, ini adalah satu kisah ya. Kita nggak perlu cari Pak Marto ini siapa. Pak Marto ini adalah nama samaran yang saya buat sebetulnya. Tapi ini adalah cerita nyata. Namanya siapa saya tidak tahu. Ya, ini adalah cerita dari seorang kepala ya, seorang kepala pabrik yang pernah nasihati saya di saat dulu saya masih kuliah, saya masih mencari jati diri saya. Saya diceritakan kisah ini dan terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Bahkan sampai orangnya pun sudah meninggal yang cerita sama saya gitu. Saya masih teringat cerita itu dan saya bagikan pada Anda semua karena ini cerita menginspirasi saya.
gitu. Ini cerita menginspirasi saya, maka saya bikin satu kiasan, satu istilah namanya Pak Marto ya. Namanya padahal bukan Pak Marto, itu hanya memudahkan Anda saja gitu. Tapi benar-benar ini orang Wonogiri yang ada di Jakarta ya, dan dia benar-benar naik haji, dia benar-benar punya rumah di sana, dia benar-benar punya banyak sekali gerobak siomay ya di Jakarta. Ya, ini cerita kisah nyata, tetapi namanya saja saya samarkan. Inti poinnya adalah ini adalah active income dan ini adalah passive income. Itu adalah ilustrasinya. Ya, dari uang 20.000 yang disimpan Pak Marto per harinya itu bisa melipat ganda ya, menjadi gerobak siomay kemudian dan lagi dan dia bisa mengangkat banyak lagi lapangan kerja ya di Jakarta waktu itu. Jadi apa yang bisa kita ambil di sini? Yang pertama, jangan malas gitu. Jangan berpikir langsung Anda punya gerobak terus kemudian Anda langsung Anda suruh orang lain jualan tapi Anda sendiri nggak jualan. No, bukan itu maksud saya. Ya, bukan itu maksud saya. Mungkin bisa seperti itu, tetapi kan tidak paham. Kalau ini Pak Marto tadi, dia sangat paham situasi di lapangan, dia paham berapa dia ngitung harganya, dia paham siapa yang akan membeli, dia paham resiko nanti kalau barang nggak habis bagaimana. Dia sangat-sangat paham. Why? Karena dia praktek, gitu. Dia praktek dan dia hanya menduplikasi apa yang dia praktekkan saja. Ya. Nah, inilah yang saya sampaikan pada Anda. Satu kisah yang menarik ya antara active income dengan passive income. Jadi jangan buru-buru kita berpikir passive income, karena passive income ini adalah bagaimana kita memainkan uang sisa dari active income kita. Itu inti poinnya ya. Jadi passive income itu adalah bagaimana kita memainkan. Saya bahasanya memainkan ya, bukan menggunakan, bukan menginvestasikan, mungkin terlalu berat kalau investasikan, tetapi memainkan sisa dari hasil aktif income kita. Itu adalah inti passive income ya. Itu yang saya gunakan untuk beli beberapa properti sampai hari ini. Itu yang saya gunakan untuk membangun beberapa bisnis saya, yaitu dari hasil sisa aktif income saya. Apakah sampai sekarang saya masih bekerja? Kalau dibilang saya bekerja, mungkin nggak kayak orang kerja ya gitu, karena model saya begini ya, nggak kayak orang kerja. Tapi saya bekerja gitu, pagi, siang, sore, malam saya bekerja terus untuk menghasilkan active income. Dan dari hasil active income itu sebagian kita gunakan, sebagian kita investasikan ulang, sehingga menghasilkan sesuatu yang kelak akan bermanfaat untuk kita.